Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin ba'da maghrib Masjid Jami Al-Amin Kampung Cibeduk Cibarusah Jaya, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia yang paling mulia. Beliau dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Atas manusia yang paling agung, beliau diagungkan oleh Allah yang maha agung. Atas manusia yang paling tinggi derajatnya di antara seluruh manusia, karena beliau ditinggikan derajat martabatnya oleh Allah yang maha tinggi. Atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, sebagaimana Allah katakan kepada Nabi Adam, innahu la'ahabul khalqi ilayya, sesungguhnya Muhammad adalah satu-satunya makhluk yang paling aku cintai. Mencintai beliau mendapatkan jaminan masuk surga, asal bisa membuktikan kecintaan kita kepada beliau dengan menjalankan segala perintah beliau dan dengan menjauhi larangan-larangan beliau. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Nabi kita yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang menjadi pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul, yaitu baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita yang mengaku sebagai umatnya dan mengharapkan syafaatnya, semoga kita semua juga keluarga kita dan saudara kita mendapatkan syafaat ujma dari beliau kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah. Semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan daripada suratul Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, kita semua yang hadir di dalam masjid ini, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Pahala dari bacaan suratul Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, khusus almarhumah ibunda tercinta Umi Hajatin Fatimah binti Haji Jamaluddin dan ananda tercinta Muhammad Firodoni, Habibullah Sayyid bin Sayyidul Kidir Ganiyatil Fatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin.
Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban Rasulullah ahla bika inna bika nas'ad bika inna bika nas'ad marhaban 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 ya marhaban ya nural aini marhaban jadal husaini marhaban marhaban al badru alaina min saniyatil wada wajaba sukru alaina madahan lillahi la talal badru alaina min saniyatil wada wajaba sukru alaina madahan lillahi la Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebangsa setanah air rahimakumullah wa hadakumullah. Ada orang Islam kalau dilihat, diperhatikan secara zahir, secara mata kasar, orang ini melakukan sholat. Namun hakikatnya kalau dilihat, diperhatikan secara hukum agama, secara hukum fikih, sebenarnya orang tersebut yang sedang melakukan sholat sebenarnya tidak sedang melakukan sholat. Kan aneh juga ya, kelihatannya oleh mata kasat kita dia sedang sholat, namun sebenarnya hakikatnya dia bukan sedang mengerjakan sholat. Apa ada yang seperti itu? Banyak.
Siapa yang tahu seperti itu? Ya orang-orang berilmu. Karena apabila kita melakukan sholat menurut hukum agama, menurut hukum fikih, menurut hadis Rasulullah, umpama sholat kita dinilai tidak sah, tentu orang yang melakukan sholat sebanyak apapun, kalau sholatnya oleh hukum dinilai tidak sah, itu sebenarnya belum sholat. Sebenarnya sholat kita akan menjadi sah secara hukum apabila sholat kita pertama memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Syarat-syarat sahnya sholat menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in itu ada 5. Tapi kalau menurut keterangan dalam kitab Safinatun Najah itu ada 8. Dan kita wajib tahu terhadap syarat-syarat sahnya sholat tersebut. Yang kedua, sholat kita akan dinilai sah menurut hukum apabila di dalam sholat kita mengerjakan seluruh perkara yang diwajibkan dikerjakan di dalam sholat, yang disebut arkan sholat, yang disebut rukun-rukun sholat atau sifatus sholat, sifat-sifat sholat. Kalau salah satu dari syarat-syarat sahnya sholat ditinggalkan, atau kalau salah satu dari rukun-rukun sholat ditinggalkan, maka secara hukum dapat dipastikan bahwa sholat yang kita kerjakan nggak sah. Walaupun secara mata kasar kelihatannya oleh mata kepala kita orang tersebut sedang sholat, tapi oleh karena sholatnya nggak benar, itu hakikatnya dia bukan sedang mengerjakan sholat, sedang main-main. Para jamaah, kita khawatir kalau nanti di hari kiamat sholat kita ditolak. Capek-capek kita sholat dari mulai usia balik, usia 15 tahun sampai meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Ternyata begitu di hari kiamat diperiksa sholat kita enggak diterima, enggak ditolak, menjadi sia-sia, rugi kita, pasti kita menyesal. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu min amalihi sholatu. Amalan yang paling pertama kali di hari kiamat akan dihisab, akan diperiksa atas seorang hamba dari amalannya ketika hidup di alam dunia adalah sholatnya, bukan zakatnya, bukan puasa Ramadannya, bukan ibadah hajinya, dan bukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi yang paling pertama kali akan diperiksa adalah sholat kita. Kata Nabi, fa'in qubilat minhu nudira bima baqiya min amali. Maka jika seseorang sholatnya setelah diperiksa lalu kemudian diterima oleh Allah, maka barulah amal ibadah yang lainnya akan diperiksa. Artinya amal ibadah yang lain yang kita kerjakan sebanyak apapun, sehebat apapun, tidak akan pernah diperiksa kalau sholat yang kita kerjakan ditolak oleh Allah. Jadi kuncinya ada pada sholat. Kemudian kunci sholat kita sempurna atau tidak itu ada pada ilmu. Bahkan dikatakan oleh para ulama, sempurna atau tidaknya sholat yang kita kerjakan itu sangat bergantung kepada ilmunya. Jadi ilmu ini menjadi patokan terhadap sempurna atau tidaknya sholat yang kita kerjakan. Tentu kita mengerjakan sholat bukan mengerjakan sholat asal-asalan tanpa ilmu, tidak. Kita ingin sholat yang kita kerjakan sempurna dan diterima oleh Allah. Tentu keinginan kita sama seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya kata Nabi,
wa illam tuqbal minhu lam yunjar bi syai'im min amalihi. Artinya, dan apabila seseorang itu sholatnya tidak diterima, lam tuqbal, artinya tidak diterima oleh Allah, kata Nabi, lam yunjar fi syai'im min amalihi, maka amal ibadah yang lainnya, amal soleh yang lainnya, amal kebaikan yang lainnya yang dikerjakannya selama hidupnya di alam dunia itu sedikit pun nggak diperiksa. Jangankan diberikan pahalanya masing-masing, diperiksa pun tidak. Kenapa? Karena sholatnya ditolak. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang sholat, sebenarnya dia bukan sedang sholat. Kalau dilihat dari kacamata hukum agama, kalau dilihat dari kacamata ilmu fikih, sebenarnya dia sedang main-main, sedang mengerjakan sesuatu yang tidak bernilai ibadah, karena sholatnya nggak benar. Ini pernah terjadi zaman Rasulullah. Diceritakan dalam hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini dikarang oleh ulama besar yang namanya terkenal di seantero dunia. Seluruh ulama besar di alam dunia pasti mengenal nama ulama ini. Beliau ahli hadis, beliau bernama Imam Bukhari. Juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Muslim. Imam Muslim juga ulama besar yang namanya masyhur, populer, terkenal di seluruh dunia Islam. Seluruh ulama-ulama besar di dunia pasti mengenal siapa sosok Imam Muslim dan Imam Bukhari. Pasti mengenal. Hanya orang yang tidak berilmu yang tidak mengenal mereka. Seluruh orang berilmu pasti mengenal mereka. Nah, Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim menjelaskan bahwa dulu pernah terjadi ada seorang laki-laki mengerjakan sholat di dalam masjid. Setelah laki-laki tersebut selesai mengerjakan sholat di dalam masjid, lalu si laki-laki itu menghampiri Rasulullah, yang juga pada waktu itu Rasulullah sedang duduk di dalam masjid, sedang berzikir kepada Allah, sedang i'tikaf di dalam masjid dan berzikir kepada Allah. Nah, si laki-laki ini setelah selesai mengerjakan sholatnya, misalnya dia sholatnya sebelah sana, Rasulullah duduk belah sono umpama. Nah, dia nyamperin ke Rasulullah, menghampiri Rasulullah, mendekati Rasulullah, lalu dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab salamnya oleh beliau. Kemudian beliau bersabda, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Basolah kama sholat. Kata Rasulullah, wahai engkau, kembali engkau ke tempatmu, ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat, kata Nabi. Ternyata sholatnya orang tadi diperhatikan oleh Nabi dari sono. Ternyata sholatnya enggak benar, sehingga oleh Nabi dinilai belum sholat. Makanya pada waktu itu orang tersebut disuruh kembali ke tempat semula dan disuruh sholat lagi. Jadi yang tadi dikerjakan itu dinilai bukan sholat, main-main, karena sholatnya nggak benar. Akhirnya dia mengulangi sholatnya lagi. Ini kejadian nyata pada zaman Rasulullah. Silakan buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu pun kalau punya kitabnya. Kitab Sahih Bukhari itu, kitab Sahih Bukhari Muslim 30 juz. Ini tebalnya segini, dan ini adanya di Mekah, di Indonesia jarang. Harganya bisa 4 juta, 5 juta. Akhirnya orang tersebut kembali ke tempat semula dan mengulangi sholatnya. Begitu salam beres, mendekati Rasulullah lagi. Tapi tetap oleh Rasulullah, kata Rasulullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah aku ke tempatmu semula. Sholatlah kamu kembali. Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Itu yang kedua kalinya. Sampai 3 kali. Dalam hadis katakan salasan sampai 3 kali. Jadi orang tersebut disuruh mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Dari mulai sholat yang pertama,
oleh Nabi dikatakan kamu belum sholat karena sholatmu nggak benar, ulangi, diulangi. Yang kedua, kamu belum sholat karena sholat yang kamu kerjakan nggak benar, ulangi, diulangi lagi. Yang ketiga sampai 3 kali, kamu belum sholat karena sholat yang kamu kerjakan nggak benar, ulangi sampai 3 kali. Yuk kita baca hadisnya. Hadisnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla thumma jaa fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa innaka lam tusalli fasalla faraja fasalla kama shalla salasan. Artinya begini, itu hadisnya. Jadi yang saya tadi ceritakan hadisnya ini, dasarnya ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sebenarnya nama aslinya bukan Abu Hurairah. Hurairah itu diambil dari kalimat qurratun. Qurratun itu artinya kucing. Nama aslinya Abdullah bin Sahrin. Tapi dia oleh para sahabat yang lainnya pada waktu itu dipanggil Abu Hurairah, yang mengandung arti bapak kucing. Kenapa dipanggilnya Abu Hurairah yang artinya bapak kucing? Karena dia kesukaannya memelihara kucing. Konon menurut sejarah, Abu Hurairah memelihara kucing sebanyak 250 kucing. Setiap pagi dan sore dikasih makan oleh Abu Hurairah. Dia kesukaannya merah kucing. Beda dengan kita. Kita mah ada kucing satu langsung dilempar pakai piring. Nah, para jamaah, Abu Hurairah beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masjid. Pada suatu hari, kata Abu Hurairah, Rasulullah masuk ke dalam masjid. Maksudnya bukan masjid alami, bukan. Maksudnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang paling pertama kali dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau dalam Al-Quran, Masjid Nabawi oleh Allah disebut Masjid At-Taqwa, masjid untuk orang-orang supaya bertakwa kepada Allah. Yang sekarang namanya menjadi Masjid Madinatul Munawwarah, yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah atau kota Madinah Al-Musharrafah. Itu masjid kedua setelah Masjidil Haram. Barang siapa sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah, itu sama dengan melaksanakan sholat 500 rakaat untuk setiap 1 rakaatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah pada suatu hari masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nah, setelah Rasulullah selesai melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian selesai melaksanakan sholat syukur wudu, lalu Rasulullah duduk niat i'tikaf menghadap ke arah kiblat, beliau berzikir kepada Allah. Kemudian pada olah rajulun, tak lama kemudian masuklah seorang laki-laki ke dalam masjid tersebut. Berarti di dalam masjid itu ada 2 orang, satu Rasulullah, 2 laki-laki itu. Pasolah, kemudian si laki-laki itu juga melakukan sholat. Summa ja'a fasalama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, si laki-laki tersebut kemudian setelah selesai mengerjakan sholat, dia menghampiri Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Barakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu Nabi Muhammad pun menjawab salam si laki-laki itu. Pakola, lalu Rasulullah bersabda, irji, kembalilah engkau ke tempatmu. Fasoli, ulangi sholatmu. Faroja'a, maka si laki-laki itu pun kembali ke tempatnya. Fasolat, lalu ia pun sholat kembali, mengulangi sholatnya. Gitu. Summa ja'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si laki-laki itu menghampiri Nabi lagi setelah selesai mengulangi sholatnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu Rasulullah tetap bersabda, irji, kembali lagi ke tempatmu. Fasoli, ulangi sholatmu. Fa innaka lam tusolli, karena kamu belum sholat. Padahal kalau dilihat secara mata kasar itu sedang sholat.
tapi dilihat oleh Nabi berdasarkan ilmu Rasulullah itu dikatakan belum sholat. Nah banyak dialami sebenarnya. Saya lihat orang-orang yang belum sholat, walaupun jasadnya kelihatan sholat. Saya melihatnya bukan dengan apa-apa, bukan dengan otak, dengan ilmu saya. Para jamaah yang dimuliakan, mereka hanya sholat-sholatan sebenarnya. Makanya sayang orang rajin sholat tapi nggak mau ngaji, sayang banget itu. Kemungkinan besar sholatnya ditolak di hari kiamat oleh Allah. Tapi kalau kita suka ngaji, walaupun banyak kekurangan di dalam sholat kita, maka kesalahan kekurangan yang ada pada sholat kita itu diampuni, karena kita masih sedang dalam proses mencari ilmunya. Diampuni oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau umpama penasaran, yuk kita ngobrol berdua tentang sholat. Tentang sholat tapi berdasarkan ilmu, berdasarkan Quran hadis. Pasti banyak kelihatan di sini orang-orang yang belum sholat. Walaupun secara mata kasat, secara zahir mereka melakukan sholat, tapi hakikatnya mereka nggak sholat sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya si laki-laki tersebut setelah mengulangi sholatnya sampai ketiga kali masih tetap salah, masih tetap melakukan sholatnya salah, nggak benar. Akhirnya si laki-laki itu ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Si laki-laki itu mengatakan demikian. Kalau diartikan begini, ya Rasulullah, demi Zat yang telah mengutus engkau sebagai seorang Rasul, aku tidak bisa melakukan sholat lebih bagus dari yang sudah aku lakukan. Aku hanya bisa mengerjakan sholat ya seperti itu, nggak lebih dari itu. Itulah sholatku. Nah kata orang tersebut, Pak Alim nih. Maka oleh karena itu ya Rasulullah, ajarkanlah aku tentang tata cara sholat yang benar, tentang praktek sholat yang benar, yang sesuai dengan ilmunya, yang sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi yang berhak mengatakan kita sudah sholat atau belum sebenarnya bukan kita, bukan hukum. Walaupun kata kita saya sudah sholat, tapi kalau kata hukum kamu belum sholat, tetap yang kuat hukum, bukan perkataan kita. Kita mah hanya mengerjakan. Sholat kita itu dinilai oleh hukum, bukan oleh kita sendiri. Akan ketahuan seseorang itu sudah sholat atau belum oleh hukum agama. Jadi jangan terlalu pede lah. Aing rajin sholat, aing rajin ke masjid, padahal lain sholat. Kalau nggak pakai ilmu, makanya diwajibkan mencari ilmu oleh agama. Utlubul ilma minal mahdi lalah di long life education. Carilah ilmu sepanjang masa, dari mulai lahir sampai masuk liang lahat sampai mati, sampai dikubur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa kata Rasulullah? Akhirnya orang tersebut saat itu pula oleh Rasul diajari tentang tata cara sholat yang benar, tentang praktek sholat yang benar. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada si laki-laki itu, yang isi sabda beliau adalah mengajarkan tentang tata cara sholat yang benar. Kata beliau kepada si laki-laki itu, ija kumta ila sholat fakabbir, summa qara ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'ina raki'an, summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman, summa sujud hatta tatma'ina sajidan, summa rfa' hatta tatma'ina jalisan, summa sujud hatta tatma'ina sajidan, summa al-jalika bis sholati kulliha. Itu Rasulullah isinya mengajarkan sholat. Baik kita artikan, kalau nggak diartikan nggak paham kita. Jadi begini artinya, ija apabila, kalau logat Jawa ija tatkalane tak ngadeg sira ila sholati mari ngadegaken sholat gitu. Pakabir maka benci takbiratul ihram sira summa kari-kari gitu. Iqra maca sira maing perkara tayasaro kang gampang yasimma minal Qur'an saking Qur'an. Itu kalau kata santri. Dulu saya pesantren di Kampung Joglo.
Desa Pacet, Kecamatan Cipanas, Cianjur, di pesantren Darul Murtadin, pimpinan Abu Yahya Al-Junaid. Itu para santri diajar ngajinya pakai logat Jawa. Maka saya bisa mengartikan kita dengan logat Jawa. Seperti al-kalam utawi arane kalam iku wa utawi kalam iku alam jelapan al-rokabu kang yang susu-susu al-subidu kang aweh faedah. Para jamaah, nah, jadi kata Nabi, ija umta ila sholati fakabir. Itu yang pertama. Hei laki-laki, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, pertama engkau berdiri dengan tegak menghadap ke arah kiblat. Lalu engkau mengucapkan takbiratul ihram. Dan engkau niat sholat di dalam hati dibarengkan dengan ucapan takbiratul ihram. Jadi kalau kita niat sholat, tempat niat sholat itu bukan di lisan. Mengucapkan niat sholat seperti usolli fardhol isya'i arba rakaat di mustaqbil qiblat adzan Muhammad taala diucapkan dengan lisan menjelang takbiratul ihram, itu kedudukan hukumnya sunnah. Tapi tempat niat bukan di lisan. Kata para ulama, wa mahalluha al-qalbu, tempat niat di hati. Maka ketika kita melaksanakan niat sholat, itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, itu yang benar. Jangan sampai sebelum sholat kita membaca usolli sampai lillahi ta'ala, tapi pas Allah Akbar hati kita kosong, malah ingat sama janda sebelah, tetangga rumah. Nah, itu bukan sholat namanya. Diisi hati kita sepanjang kita mengucapkan Allah Akbar, maka sepanjang itu pula dalam hati kita niat. Aku niat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat, jadi makmum kena Allah Ta'ala. Itu berbarengan. Itu yang benar. Kalau nggak begitu, berarti belum sholat. Selama ini kita belum sholat. Itu menurut seluruh para ulama ahli fikih di dunia. Silahkan buka kitab-kitab fikih. Nah, para jamaah sudah masuk waktu isya sedikit lagi. Nah, kemudian summa qara ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah engkau takbiratul ihram dengan benar dan berbarengan dengan niat dalam hati ketika takbiratul ihram, maka kemudian kata Nabi, bacalah oleh kamu apa yang mudah dari Al-Qur'an. Maksudnya bacalah doa iftitah dulu, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat sesudah Fatihah. Baca Fatihah kedudukan hukumnya wajib karena Fatihah rukun sholat yang keempat. Sedangkan baca surat setelah Fatihah kedudukan hukumnya sunnah. Fungsinya untuk menyempurnakan bacaan Fatihah yang hukumnya wajib. Maka sempurnakanlah yang wajib dengan mengerjakan yang sunnah seperti begitu. Nah, setelah itu kata Nabi, "Marka," kemudian rukulah engkau hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah engkau sampai engkau benar-benar tumanina di dalam ruku. Jadi laki-laki tadi kenapa oleh Nabi disuruh mengulangi sholatnya sampai 3 kali? Karena ketika dia melaksanakan sholat yang pertama, itu dia enggak melaksanakan kewajiban yang ada dalam sholat, yaitu tumanina. Demikian pula ketika dia melaksanakan sholat yang kedua kalinya, juga dia enggak melaksanakan kewajiban tumanina dalam sholatnya. Demikian pula yang ketiga. Jadi si laki-laki ini sholatnya cepat banget, rukunya cepat, i'tidalnya cepat, sujudnya cepat, duduk di antara dua sujud cepat, sujud yang kedua cepat, sehingga pada waktu dia ruku itu hilang tumanina, pada waktu i'tidal enggak tumanina, pada waktu sujud yang pertama tidak tumanina, pada waktu duduk di antara dua sujud tidak tumanina, pada waktu duduk yang kedua kalinya tidak tumanina. Akhirnya oleh Nabi katakan, kamu belum sholat, kata Nabi, fa innaka lam tusolli. Kamu belum sholat karena sholatmu tidak melaksanakan kewajiban tumanina. Di dalam sholat itu tumanina ada 4 tempat wajib. 1 ketika ruku, 2 ketika i'tidal, 3 ketika sujud, 4 ketika duduk di antara 2 sujud. Nah, itu wajib tumanina. Kalau ini tidak dikerjakan, sholat kita sebanyak apapun tidak sah menurut hukum. Kalau sholat kita oleh hukum dinilai tidak sah, berarti itu artinya kita belum sholat. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir kata Nabi, summa al jalika fi sholati kuliha. Kemudian kerjakan
Yang demikian itu tata cara melakukan sholat dengan benar pada sholatmu seluruhnya, baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ataupun pada sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, tata caranya seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau kita menghilangkan tumakninah pada waktu ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud, rukunya cepat, i'tidalnya cepat, sujudnya cepat, duduk di antara dua sujud cepat, enggak tumanina semuanya, itu sholat kita enggak sah, enggak sah. Jadi kita belum sholat sebenarnya. Nah, karena menurut para ulama tumanina itu wajib pada 4 tempat. 1 pada waktu ruku, wajib tumanina. 2 pada waktu i'tidal, wajib tumanina. 3 pada waktu sujud, baik sujud yang pertama maupun sujud yang kedua, wajib tumanina. 3 pada waktu duduk baina sajadataini, duduk di antara dua sujud sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, wajib tumanina. Apa batasan tumanina? Menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, tumanina itu adalah antastaqira aqtahu bihaitsu yanfaslu man taqala alaihi amman taqala anhu. Tumanina itu maksudnya berhentinya seluruh anggota badan kita sehingga dapat terpisahkan antara pekerjaan sholat yang sudah kita lakukan terpisah dengan pekerjaan sholat yang akan kita lakukan. Itulah namanya tumanina. Untuk lebih mudah memahami tumanina itu adalah saktatun latifatun bi qadri subhanallah. Tumanina itu artinya diam sejenak, cicing sakedeung, anteng sakedeung, lilana cicing, kira-kira ucapan bacaan subhanallah itu tumanina. Contoh, misal kita ruku, di dalam ruku kita disunahkan baca subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Nah, tumanina dulu, jangan langsung Allah, tumanina dulu. Cicing heula sakedeung. Eta tumanina. Saktatun latifatun, cicing sakedeung, lilana cicing, kira-kira dibaca subhanallah. Berarti cicing adil tak? Karena sami Allah liman hamid. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Baik, saya sudah berusaha untuk menerangkan ilmu agama dengan sejelas-jelasnya, dengan cara saya sendiri bagaimana supaya orang bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Para jamaah alim mari kita malam ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.